Halo, nama saya Gracia Sakristi Regina dari kelas 11 JB1. Untuk hari ini saya ingin presentasi tentang bahan dan alat pastry. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pastry. Pastry adalah jenis olahan makanan dari beberapa kombinasi bahan yang pada umumnya berasa manis, yang biasanya mengandung lemak dan melalui tahap pembakaran. Jenis makanan ini biasanya dijadikan dessert. Berikutnya, kita akan membahas tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pastry. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pastry terdiri dari bahan utama. Yang pertama, tepung terigu. Tepung terigu ada 3 jenis. Yang pertama, tepung terigu protein rendah dengan ciri-ciri protein sebesar 8 hingga 11%, dan jenis tepung ini digunakan untuk membuat kue kering, biskuit, dan lapis legit. Yang kedua, ada tepung terigu protein sedang dengan ciri-ciri protein sebesar 11 hingga 12%, dan tepung ini digunakan untuk membuat bolu, brownies, martabak, muffin, dan lain-lain. Yang terakhir, tepung terigu protein tinggi dengan ciri-ciri protein sebesar 13 hingga 14%. Tepung ini digunakan untuk membuat donat, kue sus, roti tawar, roti manis, dan sebagainya. Berikutnya, bahan utama yang kedua ada ragi atau yeast. Yang pertama, jenisnya ada fresh yeast. Yang kedua, ada active dry yeast. Dan yang ketiga, yang sering digunakan sekarang atau mudah dicari, ada instant yeast. Yang ketiga, ada gula. Berikut adalah jenis-jenis gula yang biasanya digunakan. Yang pertama, gula pasir. Kedua, gula kastor. Gula kastor ini memiliki ciri-ciri butirannya lebih halus atau lebih kecil daripada gula pasir. Lalu yang ketiga, ada gula halus yang digunakan sebagai bahan taburan pada kue, cookies, cake, atau bahan taburan saat menguleni fondan. Berikutnya, ada lemak. Contohnya yang pertama, mentega. Mentega mengandung 18% lemak susu dan 16% air. Lalu yang kedua ada mentega putih yang mengandung 100% lemak yang terbuat dari penyaringan minyak kelapa, biji palem, dan minyak nabati lainnya. Yang ketiga ada margarin. Margarin merupakan mentega sintetis yang terbuat dari lemak nabati. Dan yang terakhir ada pastry margarin. Pastry margarin hampir mengandung 100% lemak. Lalu berikutnya ada susu. Contohnya ada susu pasteurisasi, susu UHT, susu evaporasi, susu kental manis, dan yang terakhir susu bubuk. Berikutnya bahan utama yang kita perlukan juga. Yang keenam ada telur, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada garam. Selain bahan utama, kita juga memerlukan beberapa bahan tambahan. Contohnya, yang pertama ada essence. Fungsi essence adalah menambah aroma pada cake atau pada masakan. Berikutnya, ada buah-buahan kering. Yang ketiga, ada rum. Rum ini merupakan larutan beralkohol yang terbuat dari bahan sari tebu yang difermentasi, serta memiliki aroma khas. Rum biasanya dipakai dalam kue atau tart, jelly, puding, coklat, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ada kacang-kacangan, dan yang terakhir ada rempah-rempah. Berikutnya, selain bahan-bahan utama dan bahan tambahan, kita juga memerlukan bahan-bahan lain untuk menambah cita rasa, seperti yang pertama contohnya keju, yang kedua coklat, yang ketiga ada selai, dan yang terakhir ada buah-buahan seperti raspberry dan blueberry. Pada berikutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam pastry. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan pastry terdiri dari peralatan besar. Contohnya yang pertama adalah mixer. Mixer adalah alat pengaduk yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan kue. Contoh kedua, ada proofing cabinet atau proofer.
Proofer sendiri berbentuk lemari yang digunakan sebagai pengembang adonan. Selain itu, proofer sendiri dapat digunakan untuk proses fermentasi pada pembuatan yogurt. Contoh yang ketiga, ada dough sheeter. Mesin dough sheeter atau mesin pengepresan adonan merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk menjadikan adonan dalam bentuk lembaran tipis. Contoh yang keempat, ada oven. Oven digunakan untuk memanggang adonan yang ingin dijadikan kue atau cookies atau yang lainnya. Selain peralatan besar, tentunya juga kita memerlukan beberapa peralatan kecil, dan berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ada sendok ukur. Yang kedua, ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur berapa banyak bahan cair yang ingin kita butuhkan atau kita gunakan, seperti air, minyak, atau susu. Lalu, ada timbangan atau scale yang digunakan untuk mengukur berat atau berapa banyak bahan-bahan yang ingin kita gunakan, seperti tepung, butter, telur, atau yang lainnya. Lalu, ada parutan yang digunakan untuk memarut bahan-bahan seperti keju atau coklat. Yang kelima, ada balloon whisk yang digunakan untuk mengocok telur atau bahan-bahan cair yang lainnya. Lalu, ada silikon spatula yang gunanya sebagai alat pengaduk untuk mencampurkan bahan-bahan supaya tercampur dengan rata. Berikutnya ada pastry brush yang digunakan untuk memoleskan bahan cair pada permukaan adonan sebelum di oven. Lalu ada rolling pin, cookies cutter. Nah, cookies cutter ini fungsinya untuk memotong dan mencetak adonan menjadi berbagai bentuk. Lalu ada dough cutter yang digunakan untuk memotong atau membagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Selain dough cutter, ada cake molder atau yang sering disebut dengan loyang kue. Lalu, ada baking sheet atau baking paper yang digunakan sebagai alas adonan supaya tidak menempel dengan baking tray pada saat adonan di oven. Berikutnya, ada baking tray atau loyang yang digunakan untuk alas saat mengoven adonan. Dan contoh yang terakhir, ada cooling grid yang digunakan sebagai alas, yaitu setelah adonan dikeluarkan dari oven. Gunanya supaya adonan tersebut atau cake yang sudah jadi tersebut suhunya dapat turun atau dingin. Sekian presentasi saya tentang bahan dan alat pastry. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.